Di sebuah desa kecil dekat Bukhara, pada tahun 980 Masehi, lahir seorang anak laki-laki yang kelak akan mengubah dunia. Namanya adalah Abu Ali Al-Husain ibnu Abdullah ibnu Sina, atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Sina. Sejak kecil, Ibnu Sina menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ayahnya, Abdullah, seorang sarjana terkemuka, menyadari bakat anaknya dan memastikan ia mendapatkan pendidikan terbaik. Pada usia 10 tahun, Ibnu Sina sudah menghafal Al-Quran dan menguasai dasar-dasar ilmu agama, matematika, dan sastra. Namun, minat terbesarnya adalah pada ilmu pengetahuan alam dan kedokteran. Suatu hari, ketika Ibnu Sina berusia 16 tahun, seorang tabib terkenal datang ke Bukhara untuk mengobati penguasa setempat. Ibnu Sina meminta izin untuk menemani sang tabib dan belajar darinya. Selama berbulan-bulan, Ibnu Sina mempelajari setiap gerak-gerik sang tabib. Ia mencatat setiap diagnosis, pengobatan, dan resep yang diberikan. Tak lama kemudian, ia mulai merawat pasien sendiri. Ketika sang penguasa sembuh, ia memberikan akses penuh kepada Ibnu Sina ke perpustakaan kerajaan yang megah. Di sana, Ibnu Sina menghabiskan berjam-jam setiap hari, membaca dan mempelajari karya-karya kuno dari Yunani, Persia, dan India. Pada usia 18 tahun, Ibnu Sina sudah menjadi dokter terkemuka di wilayah itu. Namun, ia tidak puas hanya menjadi praktisi. Ia ingin menciptakan sesuatu yang akan bermanfaat bagi generasi mendatang. Maka, dimulailah perjalanan intelektualnya. Ia menulis puluhan buku tentang kedokteran, filsafat, astronomi, dan matematika. Karyanya yang paling terkenal, Al-Qanun fi al-Tibb, The Canon of Medicine, menjadi rujukan utama di dunia medis selama berabad-abad. Namun, hidup Ibnu Sina tidak selalu mulus. Ia sering menghadapi tantangan politik dan harus berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain untuk menghindari konflik. Di tengah kesibukannya, Ibnu Sina selalu menyempatkan waktu untuk merenung. Ia percaya bahwa ilmu pengetahuan dan spiritualitas adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Suatu malam, saat bulan purnama menerangi langit, Ibnu Sina duduk di taman istana di Hamadan. Ia merenungkan makna kehidupan dan tujuan penciptaannya. Apakah tujuan sejati dari ilmu pengetahuan? Tanyanya dalam hati. Suatu malam, saat bulan purnama menerangi langit, Ibnu Sina duduk di taman istana di Hamadan. Ia merenungkan makna kehidupan dan tujuan penciptaannya. Apakah tujuan sejati dari ilmu pengetahuan? Tanyanya dalam hati. Tiba-tiba, seorang pelayan muda mendekat dan memberitahukan bahwa ada seorang pasien yang membutuhkan pertolongannya. Tanpa ragu, Ibnu Sina bangkit dan mengikuti pelayan itu ke kamar pasien. Pasien itu adalah seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang menderita demam tinggi dan kejang-kejang. Ibnu Sina segera memeriksanya dengan cermat. Ia mendiagnosis bahwa anak itu menderita infeksi parah yang membutuhkan penanganan segera. Dengan ketenangan dan keahliannya, Ibnu Sina meracik obat dari bahan-bahan alami yang ia bawa. Ia juga memberikan instruksi kepada keluarga anak itu tentang cara merawatnya. Dalam beberapa hari, kondisi anak itu membaik. Keberhasilan ini semakin mengukuhkan reputasi Ibnu Sina sebagai tabib yang handal. Namun, ia tidak pernah berhenti belajar. Ia selalu mencari cara baru untuk meningkatkan pengetahuannya. Suatu hari, ia mendengar tentang seorang filsuf terkenal yang tinggal di Baghdad. Ibnu Sina memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sana untuk belajar darinya. Perjalanan itu penuh dengan rintangan, tetapi tekadnya tidak pernah goyah. Di Baghdad, Ibnu Sina bertemu dengan Al-Biruni, seorang ilmuwan brilian yang ahli dalam bidang astronomi dan matematika.
Keduanya segera menjadi sahabat dan sering berdiskusi hingga larut malam. Dari Al-Biruni, Ibnu Sina belajar tentang pergerakan bintang dan planet. Ia juga mulai menulis tentang kosmologi, menggabungkan pengetahuan dari berbagai budaya dan peradaban. Namun, kehidupan di Baghdad tidak selalu damai. Konflik politik sering terjadi, dan Ibnu Sina harus berhati-hati agar tidak terlibat. Ia memilih untuk fokus pada karya-karyanya dan menghindari urusan kekuasaan. Setelah beberapa tahun di Baghdad, Ibnu Sina memutuskan untuk kembali ke Persia. Ia ingin menyelesaikan karya besarnya, The Canon of Medicine, yang ia yakini akan menjadi warisan terbesar bagi umat manusia. Kembali ke Persia, Ibnu Sina menetap di kota Rai, di mana ia diangkat sebagai penasihat kesehatan bagi penguasa setempat. Di sana, ia mendirikan sebuah sekolah kedokteran dan mulai mengajar para murid yang datang dari berbagai penjuru dunia. Suatu pagi, saat matahari baru saja terbit, Ibnu Sina duduk di ruang belajarnya yang dipenuhi buku dan manuskrip. Ia sedang menulis bab terakhir dari The Canon of Medicine, yang membahas tentang metode pengobatan untuk penyakit langka. Tiba-tiba, seorang utusan dari istana datang dengan tergesa-gesa. "Tuan, ada wabah yang menyebar di desa sebelah. Banyak orang yang sakit dan meninggal. Penguasa meminta bantuan Anda," kata utusan itu. Tanpa membuang waktu, Ibnu Sina mengumpulkan alat-alat medisnya dan berangkat ke desa tersebut. Sesampainya di sana, ia melihat kondisi yang memilukan, rumah-rumah penuh dengan orang sakit, dan udara terasa berat oleh penderitaan. Dengan sabar, Ibnu Sina memeriksa setiap pasien, mencatat gejala, dan memberikan pengobatan. Ia juga mengajarkan penduduk setempat tentang pentingnya kebersihan dan isolasi untuk mencegah penyebaran wabah. Selama berminggu-minggu, Ibnu Sina bekerja tanpa henti. Berkat upayanya, wabah berhasil dikendalikan, dan banyak nyawa diselamatkan. Penduduk desa menyebutnya sebagai tabib dari surga. Namun, kerja keras itu membuat Ibnu Sina kelelahan. Suatu malam, ia terjatuh di kamarnya dan harus beristirahat selama beberapa hari. Meskipun tubuhnya lemah, pikirannya tetap aktif. Ia terus merenungkan cara-cara baru untuk meningkatkan sistem pengobatan. Saat sedang berbaring, ia teringat pada percakapannya dengan Al-Biruni tentang pentingnya observasi dan eksperimen. Ia pun mulai menulis sebuah buku baru tentang metode ilmiah, yang kelak akan memengaruhi banyak ilmuwan di masa depan. Setelah pulih, Ibnu Sina memutuskan untuk pindah ke Hamadan, di mana ia diangkat sebagai menteri oleh penguasa setempat. Di sana, ia tidak hanya mengurus urusan kesehatan, tetapi juga membantu mengelola pemerintahan dengan bijaksana. Meskipun sibuk dengan tugas-tugas barunya, Ibnu Sina tidak pernah melupakan misi utamanya, menyebarkan ilmu pengetahuan. Ia terus menulis, mengajar, dan merawat pasien, menjadikan hidupnya sebagai teladan bagi generasi mendatang. Di Hamadan, Ibnu Sina membangun sebuah observatorium kecil di rumahnya. Setiap malam, ia menghabiskan waktu untuk mengamati bintang dan planet, mencatat pergerakan mereka dengan teliti. Suatu malam, saat ia sedang mengamati langit, seorang muridnya bertanya, "Guru, mengapa Anda begitu tertarik pada bintang-bintang? Bukankah tugas utama Anda adalah sebagai tabib?" Ibnu Sina tersenyum dan menjawab, "Ilmu pengetahuan tidak mengenal batas. Bintang-bintang ini adalah bagian dari alam semesta yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Dengan mempelajarinya, kita bisa lebih memahami keagungannya." Murid itu terkesima dengan jawaban tersebut. Ia pun mulai membantu Ibnu Sina dalam penelitian astronomi, mencatat setiap temuan mereka dengan cermat. Namun, kehidupan politik di Hamadan tidak selalu stabil.
Suatu hari, terjadi perselisihan antara penguasa setempat dan kelompok oposisi. Ibnu Sina, yang dikenal sebagai orang bijaksana, diminta untuk menjadi penengah. Dengan kecerdikan dan diplomasinya, Ibnu Sina berhasil meredakan ketegangan dan memulihkan perdamaian. Namun, hal ini membuatnya menjadi target bagi mereka yang tidak menyukainya. Suatu malam, saat ia sedang pulang dari istana, Ibnu Sina diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Beruntung, beberapa warga yang lewat berhasil menolongnya. Meskipun selamat, ia mengalami luka-luka yang cukup serius. Selama masa pemulihan, Ibnu Sina memanfaatkan waktu untuk menulis. Ia menyelesaikan sebuah buku tentang etika dan moral, yang berisi nasihat-nasihat tentang bagaimana hidup dengan bijaksana dan adil. Setelah sembuh, Ibnu Sina memutuskan untuk mengurangi keterlibatannya dalam urusan politik. Ia lebih memfokuskan diri pada karya-karyanya dan mengajar para muridnya. Suatu hari, seorang muridnya bertanya, "Guru, apa yang akan terjadi pada karya-karya Anda setelah Anda tiada?" Ibnu Sina menjawab, "Ilmu pengetahuan adalah warisan abadi. Selama ada orang yang mau belajar dan mengajar, karya kita akan terus hidup." Usia yang semakin senja, Ibnu Sina mulai merasakan kelelahan fisik. Namun, semangatnya untuk belajar dan mengajar tidak pernah pudar. Ia sering berkata, "Tubuh mungkin lemah, tetapi pikiran harus tetap kuat." Suatu hari, seorang murid muda dari jauh datang untuk belajar darinya. Murid itu membawa sebuah buku tua yang berisi teks-teks medis dari Yunani kuno. Ibnu Sina sangat senang dan menghabiskan berjam-jam untuk membahasnya dengan murid tersebut. Melihat antusiasme murid-muridnya, Ibnu Sina memutuskan untuk menulis sebuah buku panduan tentang metode pembelajaran. Buku itu berisi tips tentang cara membaca, mencatat, dan memahami teks-teks ilmiah dengan efektif. Namun, kesehatan Ibnu Sina semakin menurun. Ia sering mengalami sakit kepala dan kelelahan yang parah. Meskipun demikian, ia tetap menolak untuk beristirahat total. "Masih banyak yang harus saya selesaikan," katanya. Pada suatu malam yang dingin, Ibnu Sina terbangun karena rasa sakit yang hebat di dadanya. Ia mencoba untuk bangun, tetapi tubuhnya tidak mampu. Pelayan setia yang merawatnya segera memanggil tabib lain untuk membantu. Tabib itu memeriksa Ibnu Sina dan menyadari bahwa kondisinya sangat kritis. "Anda harus beristirahat, Guru. Tubuh Anda membutuhkan waktu untuk pulih," kata tabib itu. Ibnu Sina mengangguk lemah. Ia tahu bahwa waktunya mungkin tidak lama lagi. Namun, ia tidak takut. Ia percaya bahwa hidupnya telah diisi dengan hal-hal yang bermakna. Ibnu Sina mengangguk lemah. Ia tahu bahwa waktunya mungkin tidak lama lagi. Namun, ia tidak takut. Ia percaya bahwa hidupnya telah diisi dengan hal-hal yang bermakna. Pada tanggal 18 Juni tahun 1037 Masehi, Ibnu Sina menghembuskan nafas terakhirnya. Seluruh kota Hamadan berduka atas kepergiannya. Ia dimakamkan dengan penghormatan yang tinggi, dan makamnya menjadi tempat ziarah bagi banyak orang. Meskipun Ibnu Sina telah tiada, warisannya tetap hidup. Karya-karyanya terus dipelajari dan dijadikan rujukan oleh generasi-generasi berikutnya. Ia diingat sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan dan kedokteran. Setelah kepergian Ibnu Sina, murid-muridnya bertekad untuk melanjutkan perjuangannya. Mereka menyebarkan karya-karyanya ke berbagai penjuru dunia, dari Persia hingga Eropa, sehingga ilmu pengetahuan yang ia tinggalkan tidak pernah terlupakan. Di Eropa, karya-karya Ibnu Sina diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu kedokteran modern. Buku The Canon of Medicine
digunakan sebagai buku teks di universitas-universitas terkemuka selama berabad-abad. Bahkan, para ilmuwan besar seperti Thomas Aquinas dan Leonardo da Vinci terinspirasi oleh pemikiran Ibnu Sina. Mereka mengakui bahwa tanpa kontribusinya, dunia ilmu pengetahuan tidak akan sepenuhnya berkembang seperti sekarang.